Ya, kami ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan kami pada kesempatan pada hari ini. Sambil menunggu wajib pajak yang lain, saya ingatkan lagi buat Bapak Ibu yang belum mendaftar atau mungkin reminder aja. Jadi pagi ini nanti ada dua sesi Bapak Ibu. Sesi yang pertama itu khusus, yaitu pagi ini itu khusus untuk karyawan. Jadi pastikan Bapak Ibu tidak salah sesi. Pagi ini nanti sosialisasi SPT terkait usaha SPT untuk wajib pajak karyawan swasta dan nanti sore tata cara pelaporan SPT untuk usahawan. Mungkin kita tunggu 5 menit lagi ya Bapak Ibu sambil menunggu wajib pajak yang lain untuk join. Ya, ini di layar samping saya sini. Mungkin nanti Bapak Ibu yang membutuhkan, yang belum ada Evin, jadi pastiin Bapak Ibu nanti kan kita mau ngisi SPT bersama-sama nih. Jadi pastiin Bapak Ibu sudah punya Evin. Bagi yang belum punya Evin, silahkan kirim ke nomor yang bagian bawah itu, yang 058, 0858 1155 0614. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang belum punya Evin, silahkan kirimkan NPWP, alamat email, sama nomor HP aktif ke nomor 0858 1155 0614. Seperti itu. Sambil menunggu wajib pajak yang lain ya, Bapak Ibu silakan ditulis juga nomor asistensi via WhatsApp-nya nanti. Misal pada kesempatan hari ini Bapak Ibu belum berhasil untuk lapor SPT, silakan langsung chat ke WhatsApp. Ada 3 nomor WhatsApp di situ. Juga sebelum kegiatan hari ini dimulai, mumpung masih nunggu yang lain, silakan Bapak Ibu yang belum punya Evin, silakan chat ke 0858 1155 0614. Ya, gak dikit kapan nih kamu ngene ket isu sesean jam 09.00. Mbak dibalas kok bengi ya, Bar.
Ya, saya ingatkan lagi ya Bapak Ibu, mungkin eh, Bapak Ibu ada yang masuk ke sesi 2. Ini jadi hari ini tuh ada 2 sesi Bapak Ibu. Sesi yang pertama itu khusus lapor SPT bagi karyawan swasta. Jadi yang pekerjaannya sebagai karyawan swasta masuk di sesi 1 ini. Karena nanti pengisian SPT-nya berbeda. Untuk sesi yang kedua, nanti lapor SPT bagi usahawan. Jadi Bapak Ibu yang punya usaha, nanti lapor SPT-nya di sesi 2 nanti jam 2 siang. Jadi pastikan Bapak Ibu tidak salah sesi pada hari ini. Kemudian nanti di akhir sesi kita akan ada kuis untuk pembagian door prize. Jadi Bapak Ibu dipastikan memperhatikan sosialisasi hari ini dengan baik agar nanti bisa menjawab door prize juga. Dan materi penyampaian edukasi perpajakan pada hari ini akan kita share linknya di kolom chat. Mungkin Bapak Ibu sekalian diperhatikan di bagian kolom chat. Di situ kita akan share video tutorialnya sama materi SPT hari ini jika Bapak Ibu nanti ada yang kelewatan. Gitu. Mungkin untuk menghemat materi, langsung saja kita mulai acara pada hari ini. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Edukasi Perpajakan KPP Pratama Surabaya Sawahan. Marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan limpahnya kita bisa berkumpul secara virtual pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung. Mungkin nanti kalau ada kendala suara Bapak Ibu bisa disampaikan lewat chat ya. Nah, jadi materi hari ini sesi 1 pukul 9.30 akan disampaikan oleh Bapak Riza terkait tata cara pelaporan SPT tahunan bagi karyawan swasta. Sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Loh, Bapak tuh ada. Nah, itu. Chat mau di chat. Bisa mencalon dulu. Mau di apa disalin terus kirim WA, sampean kan bisa di
tekan. Ya, selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama video dari Dirjen Pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Ring Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wajib pajak yang saya hormati, tahun 2020 baru saja kita lewati. Sebuah periode yang penuh tantangan bagi kita semua, terutama karena adanya pandemi COVID-19. Sebagai bangsa yang tidak mudah menyerah, kita terbukti mampu melalui tantangan di tahun 2020 dengan baik. Saya Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak, atas nama institusi mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pembayaran pajak Anda di tahun 2020 yang secara keseluruhan mencapai 1.070 triliun rupiah atau setara dengan 89,3% dari APBN tahun 2020. Pajak yang Anda bayarkan menjadi tulang punggung utama pembangunan bangsa. Utamanya adalah upaya bersama kita untuk melawan pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Kami memahami kondisi saat ini sedang tidak mendukung perkembangan dunia usaha dan investasi. Oleh karena itu, di tahun 2020 yang lalu, pemerintah telah memberikan sejumlah insentif pajak untuk menjaga agar dunia usaha tidak semakin terpuruk. Optimisme akan pertumbuhan ekonomi harus selalu dijaga. Tahun ini, program vaksinasi COVID-19 akan dilaksanakan. Dengan adanya program vaksinasi tersebut, diharapkan aktivitas masyarakat dan dunia usaha akan kembali menggeliat dan perekonomian akan kembali pulih. Pajak yang Anda bayar tentu berkontribusi sebagai salah satu sumber utama dana pemerintah untuk membiayai program vaksinasi tersebut. Selamat menyongsong tahun 2021 dengan penuh semangat dan harapan. Salam sehat. Pajak yang kuat untuk Indonesia yang maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Ya, terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menyimak arahan dari Dirjen Pajak kita. Jadi, sebagai upaya untuk memberikan pelayanan yang bersih dari korupsi, kami mohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk memantau kami. Jadi apabila Bapak Ibu menemukan layanan kami dipungut biaya, silahkan Bapak Ibu melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Gitu. Jadi saya ingatkan lagi ya untuk acara pagi hari ini, yaitu sesi pertama bagi karyawan swasta. Bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai EVIN, silakan chat ke 0858
1155 0614 atau WA yang mengirimkan link Zoom kepada Bapak Ibu sekalian pada hari Jumat kemarin. Bapak Ibu bisa chat kirim NPWP, nomor aktif sama alamat email ke nomor WhatsApp tersebut untuk kita tindak lanjuti membuat EVIN. Jadi untuk lapor SPT ini jika Bapak Ibu baru lapor pertama, pastikan Bapak Ibu udah membuat EVIN, atau apabila Bapak Ibu sudah pernah lapor sebelumnya, pastikan Bapak Ibu ingat loginnya. Kalau Bapak Ibu lupa loginnya, silahkan ngurus EVIN dulu kalau misal EVIN-nya itu lupa. Jadi langsung saja kita ke materi pada hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Riza terkait tata cara pelaporan SPT tahunan bagi karyawan. Kepada Bapak Riza, dipersilakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Oke. Mulai saya punya sebuah pantun. Yes, biasa ya. Ini jadi style baru KPP Sawahan Bapak Ibu. Menanam benih buah matoa, harum baunya, manis rasanya. Terima kasih rekan Yosinta. Giliran saya lanjutkan acara. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Semoga semuanya sehat selalu. Di tengah pandemi jangan lupa terus terapkan protokol kesehatan ya Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang telah berkenan meluangkan sedikit waktunya di tengah kesibukannya untuk bersama-sama belajar cara pengisian SPT tahunan. Hari ini, pagi ini kita akan sama-sama mengisi melakukan simulasi cara pengisian SPT tahunan untuk karyawan. Terima kasih juga antusiasmenya sudah hari di acara ini, menunjukkan bahwa semuanya ini mencintai hari Senin ya. I love Monday semua ya, Bapak Ibu. Baik, pagi-pagi naik angkot dari rumah ke tempat kerja, lapor SPT tak perlu repot. Ayo gunakan e-filing saja. Baik, kita masuk ke materi slide-nya. Judulnya lapor SPT tahunan lebih mudah, cepat, dan aman dengan e-filing. Oke, next. Saya mau sendiri ya? Oke. Akan saya sampaikan dulu apa ini e-filing ya Bapak Ibu. Ini semuanya sudah pernah mendengar, sudah familiar dengan e-filing ini. Yaitu cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time. Jadi langsung menginput dan datanya akan masuk ke DJP. E-filing ini diakses melalui laman djponline.pajak.go.id atau melalui www.pajak.go.id atau bisa juga melalui ASP, Application Service Provider atau penyedia jasa aplikasi di luar DJP. Mengapa harus e-filing Bapak Ibu? Nah, ini sejarah telah membuktikan bahwa wajib pajak biasanya lapor itu mepet-mepet ya. Jadi dari tahun ke tahun selama ini menjelang akhir Maret itu selalu seperti ini. Tambah lama, tambah banyak. Antrinya lama, capek, menghabiskan waktu juga. Tuh, ya ini sampai dibuat teror Bapak Ibu. Seperti kondangan ya. Nah, bahkan ada di Surabaya pernah sampai mengadakan manggil tukang bakso. Itu sampai habis, sampai malam. Baik, nah ini akhirnya endingnya adalah seperti ini, tanggal 31 Maret. Seperti apa ini? Seperti semut meruputi kue. Udahlah, pokoknya jangan sampai seperti ini lagi, Bapak Ibu. Nah, ini udah lagi bukan zamannya kertas lagi ya, Bapak Ibu. Kita akan menggunakan e-filing. Saat ini kita dan seterusnya akan menggunakan e-filing. Ini juga ada surat edaran Menpan RB, ini khusus untuk PNS, TNI, ini semuanya sudah diwajibkan e-filing gitu ya. Sedangkan untuk karyawan swasta seperti Bapak Ibu, juga kami sangat berharap sudah mulai saat ini kita langsung menggunakan e-filing dan seterusnya. Karena manfaatnya sangat banyak,
dan fitur-fitur yang digunakan di dalamnya juga bisa digunakan untuk berbagai hal. Oke, kita mulai sedikit. Adapun jenis layanan e-filing ini ada dua cara online dan melalui upload ISBT. Untuk pengisian secara online ini kita menggunakan aplikasi e-filing di Pajak Go ID atau DJP online. Ini khusus untuk yang SPT tahunan orang pribadi, jenisnya 1770 SS, dan SPT tahunan OP, jenisnya 1770S. Gitu. Kemudian untuk yang jenis upload menggunakan ISPT ini memerlukan aplikasi tambahan lainnya. Mungkin juga sudah kurang praktis untuk zaman sekarang ya. Langsung e-filing saja. Untuk SPT yang ISPT ini digunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang usahawan 1770 atau SPT tahunan badan untuk perusahaan. Saya jelaskan sedikit untuk yang 1770 SS ini untuk karyawan yang memiliki penghasilan selain dari usaha atau ya nggak buka toko sendiri lah. Contohnya kerja sebagai karyawan di suatu perusahaan dengan penghasilan dalam 1 tahun brutonya kurang dari 60 juta rupiah. Kemudian untuk yang SPT 1770S ini karyawan juga yang menerima penghasilan bisa dari 1 atau lebih pemberi kerja yang menerima penghasilan dari dalam negeri lainnya dan atau dikenakan PPh final atau yang bersifat final. Oke. Selain e-filing atau melalui input langsung di sistem di DJP online, ada juga dengan cara e-form. E-form ini hanya bisa digunakan untuk SPT tahunan yang bentuk 1770S, kemudian 1770 usahawan, dan SPT tahunan PPh badan. E-form ini menggunakan sebuah file yang berformat XFDL ya. Nanti perlu ada software yang diinstal, kemudian baru bisa membuka file tersebut. Dan kelebihan e-form ini sebenarnya bisa digunakan diakses secara offline. Jadi tidak perlu tergantung kepada internet. Baru nanti pada saat mau penyampaian SPT-nya, submit SPT-nya, itu baru memerlukan koneksi internet. Ya. Kita ketahui, untuk layanan perpajakan saat ini menggunakan single login ya. Jadi hanya dengan 1 kali login, wajib pajak dapat memperoleh akses ke berbagai jenis layanan digital yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Baik itu berupa pelaporan SPT, e-filing, e-reporting, dan sebagainya. Kemudian pembayaran, di sini membuat billing untuk pembayaran pajak. Kemudian ada profil wajib pajak, di sini dapat dilihat profil wajib pajak masing-masing, serta SPT yang dilaporkan di dalamnya. Kemudian ada layanan administrasi lainnya, antara lain ada konfirmasi dokumen, ESKD, kemudian VAT refund, konfirmasi status wajib pajak, dan permohonan-permohonan lainnya. Berikut tampilan dari DJP online. Untuk yang sebelah kiri ini tampilan di mobile phone ya. Ini setelah login nanti. Kemudian untuk di PC atau notebook, seperti ini tampilannya. Ketika kita klik www.djponline.pajak.go.id, akan muncul tampilan seperti ini. Nanti ketika sudah login, ada beberapa menu, dashboard, profil, bayar, lapor, layanan. Nanti untuk laporan masuk ke menu lapor. Dan alur e-filing, oh ini bagaimana ya? Ini masih ruwet apa enggak ya? Nah, ini sangat tahu itu. Oke, namun sebelum kita masuk ke pelaporan, ada beberapa hal penting yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Seperti karyawan di sini, pastikan sudah memiliki EFIN Bapak Ibu. EFIN, kemudian siapkan juga dipotong dari perusahaan atau A1, daftar harta, yaitu dibuat saja secara manual, ya. Daftar harta, kemudian ada kartu keluarga bagi yang sudah menikah. Nanti kita akan mulai masuk ke DJP online-nya. Secara singkat,
untuk Elvin ini KPP mengirimkan Elvin ke WP. Ini pola lama ya. Untuk saat ini KPP wajib pajak yang secara aktif untuk meminta Elvin ke KPP tempat dia terdaftar. Proses Elvin tadi sudah dijelaskan oleh rekan Yasinta. Ada beberapa cara, bisa melalui WA atau melalui email KPP juga ada. Nah, nanti jika sudah prosesnya ini di sini tertulis 1 hari kerja, namun dalam pelaksanaannya mungkin bisa lebih dari 1 hari, bisa 1 atau 2 hari karena antrian yang masuk juga sangat banyak. Apabila sudah memiliki EVIN, Bapak Ibu, EVIN ini digunakan untuk pertama mendaftarkan akun DJP online-nya. Itu nanti sudah masuk, membuat paspor dulu, ada link aplikasi yang ada di email, nah nanti baru setelah itu bisa masuk ke DJP online. Secara singkat, untuk tata cara pelaksanaan e-filing atau pelaporan SPT dengan cara e-filing ini, gambaran singkatnya adalah login di www.pajak.go.id atau djponline.pajak.go.id. Kemudian setelah bisa login, nanti memilih pada menu layanan, ada menu lapor ya, masuk sudah login nanti ada menu lapor, ada tombol atau gambar e-filing seperti ini. Nanti ada menu buat SPT, kemudian kita lanjut pengisiannya, ada kode verifikasi, sampai dengan terakhir pengiriman SPT. Setelah berhasil terkirim, nanti ada notifikasi dari websitenya, SPT atau SPT berhasil dikirimkan, seperti itu. Nanti akan ada bukti penerimaan elektronik yang dikirim ke email Bapak Ibu semua. Oke, ini saya mungkin langsung saja ya, kita untuk memudahkan pengisiannya, kita akan menggunakan simulasi langsung. Saya akan coba, ini Bapak Ibu mohon maaf, apakah semuanya menggunakan laptop atau ada yang menggunakan PC? Android, Pak. Menggunakan HP? HP. Ya. Ini ya kurang lebih hampir sama tampilannya ya. Cuma lebih kecil aja. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, mohon ditunggu sebentar. Ini sedang dibantu disiapkan oleh tugas kami. Jadi karena ini e-filing, mohon dipastikan koneksi internetnya juga lancar dan stabil Bapak Ibu. Sobatnya masih gak kenal. Oke. Ini sudah muncul tampilannya, kita ketikkan bisa misalkan di PC kita ketikkan aja di browser djponline.pajak.go.id. Seperti itu aja, nanti akan masuk tampilan seperti ini. Atau kalau dengan ponsel juga sama, masuk saja ke browser, lalu ketikkan di browsernya djponline.pajak.go.id. Sudah bisa Bapak Ibu? Sudah tampil ya? Selanjutnya, kita akan login. Di sini saya akan pinjam loginnya rekan Yasinta. Oke, sebentar. Oh ya. Tunggu sebentar Bapak Ibu.
Oh, sebentar. Saya mungkin ada yang belum pernah aktivasi Evin ya, Bapak Ibu? Atau sudah bisa login semua? Mungkin barangkali satu atau dua. Saya yang belum, Pak. Belum ya? Oke. Belum Belum bisa punya login Evin. ya? Oh, belum punya Evin atau sudah punya Evin tapi belum bisa login? Belum punya Evin, Pak. Oh, kalau belum punya Evin, nanti. Halo. Ya, Halo. silakan Pak Ya Faisal. ini saya juga belum punya Evin, Pak. Kalau belum punya Evin, nanti akan diinformasikan. Ya, silakan Iya. di chat Zoom ya. Itu ada petunjuk dari kami cara memperoleh Evinnya. Di mana, Pak? Ya. Ya, atau nanti akan dibantu oleh kami, akan dituliskan apabila Bapak Ibu yang hadir di sini ternyata belum memiliki Evin, nanti akan kami sampaikan tata caranya di chat Zoom ya, Bapak ya. Nah, ini kami akan tetap melanjutkan proses sosialisasi ini dengan mungkin bisa diperhatikan dulu, nanti caranya bisa Evinnya bisa menyusul ya, seperti itu. Mungkin ini kita mengikuti dulu. Tapi kalau sudah punya Evin dan belum bisa login, kita akan pandu sekarang. Oke, mungkin ada satu Bapak Ibu yang mungkin sudah punya Evin tapi belum bisa login, bisa mic. Ada yang sudah punya Evin namun belum bisa login? Ada? Boleh raise hand atau open mic? Ibu Sarah? Bu Sarah sudah bisa login atau ya? Ini ada sudah dituliskan cara minta Evin ke KPP, ada WA-nya. Lagi. Baik, ini kita akan tetap melanjutkan proses cara masuk ke DJP online-nya dulu. Misalkan ini kita memakan sebelum sudah punya Evin, tapi belum bisa login gitu ya. Saya awali dari situ saja. Baik, untuk ketika sudah memiliki Evin, nanti ada beberapa digit nomor dari KPP. Yang pertama dilakukan adalah melakukan registrasi. Tampilan DJP online-nya seperti ini. Ada beberapa menu di bawahnya, lupa kata sandi, belum registrasi, belum menerima email aktivasi, atau belum punya NPWP. Apabila sudah memiliki Evin, namun belum pernah masuk ke DJP online ini, kita mulai dengan klik belum registrasi. Kita akan coba. Halo. Medun lo depan jalan kaki depan buku 3. Jalan kaki, tangi lo, tangi buku loro beli. Ya. Oke, sebentar. Ada suara yang masuk. Oke. Pertama kali ketika sudah memiliki Evin, masuk tadi ke depan ya, sebentar. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, kita masuk tampilan DJP online, depan nanti ada klik belum registrasi seperti ini. Diklik aja. Oke, nanti akan muncul tampilan seperti ini, registrasi akun. Silahkan Bapak, Ibu, masukkan NPWP. Langsung saja nomornya diketik ya, tanpa tanda titik atau strip. Ini. Masukkan, kemudian masukkan masukkan Evin-nya. Masukkan nomor Evin-nya, ada beberapa digit angka di situ, angka dan huruf perpaduan. Setelah itu, masukkan kode keamanan. Kemudian
kode keamanan ini bisa berubah-ubah ya Bapak Ibu. Kita sesuaikan saja tampilan di layarnya seperti apa. Kemudian klik submit. Ya. Sebentar. Ya, ini contoh. Jadi kalau benar, kalau misalkan baru pertama kali masuk, ketika masukkan NPWP, EVIN, kemudian masukkan kode keamanan, nanti akan muncul link ya, sebuah link aktivasi PIN. Gitu, masuk ke email. Kemudian setelah itu silakan dilanjutkan, nanti akan mengisi password dan sebagainya. Atau saya coba. Mau ditunggu Bapak Ibu. Ini secara gambaran seperti ini ya. Karena tadi akunnya sudah digunakan, jadi tidak bisa diregister 2 kali begitu. Ketika sudah masuk ke Pajak ID atau DJP online, kita klik tadi belum registrasi untuk mendaftar, maka masukkan NPWP, EVIN, kode keamanan lalu submit. Sistem akan mengirimkan identitas atau sandi melalui link aktivasi ke email yang Bapak Ibu daftarkan. Nanti pada saat minta EVIN itu kan nanti diminta email oleh petugas KPP ya. Nah, nanti email itu yang akan digunakan sebagai tempat pengiriman link aktivasi tersebut. Silakan klik link aktivasi tersebut. Nanti di sana mengisi registrasi, ada NPWP, ada email, alamat email serta passwordnya. Diikuti saja prosesnya. Nanti setelah itu di submit. Ini mudah-mudahan bisa diikuti. Kita langsung masuk ke nah. Baik, kalau sudah berhasil klik muncul terkirim link aktivasi ke email Bapak Ibu, nanti sudah diklik mengisi password. Nah, nanti sudah terbentuk password. Password itu akan digunakan untuk login di DJP online ini. Kita akan masuk ke seksi pengisiannya. Kita masukkan NPWP. Kemudian password yang tadi dibuat pada saat registrasi. Dan masukkan kode keamanannya. Oke. Kita klik login. Password NPWP ini tanpa tanda, langsung diketik angkanya, password yang dibuat pada saat registrasi tadi, dan masukkan ini kode keamanannya. Kita klik login. Oke, ketika sudah berhasil login, akan muncul tampilan seperti ini. Ini ada tampilan yang ada di PC ya, Bapak Ibu. Di PC, muncul nama kita di sini. Ini NPWP-nya seperti ini. Ada nama, oke. Kemudian menunya tersedia di pojok kanan atas, nah, atau ada garis 3 seperti ini. Baik di PC maupun di HP sama seperti ini, silakan diklik saja. Ada beberapa menu di dalamnya, informasi, dashboard, profil, bayar, dan lapor. Untuk pertama kali, untuk lapor, kita masuk langsung ke menu lapor. Oke. Ketika sudah masuk ke menu lapor, nanti di dalamnya ada beberapa menu. Pilihan cara melaporkan SPT. Seperti tadi saya sampaikan di awal, ada cara yang menggunakan e-form. Ada 2 ya, e-form sekarang ada yang baru.
Ini e-form yang dengan versi lama. Dan kita akan di sini pada kesempatan ini kita akan mencoba dengan cara mengisi langsung di situs webnya. Kita klik lambang atau gambar e-filing sini. Klik saja. Ini membutuhkan koneksi internet, jadi pastikan internetnya juga stabil. Nah, ini contohnya ketika sudah masuk, nanti akan muncul daftar SPT. Jika tahun-tahun sebelumnya sudah pernah lapor SPT, namun lupa cara masuk ke DJP online-nya, bisa nanti akan muncul di sini ya. Muncul lagi riwayat laporan SPT tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini kebetulan dari rekan Yosinta di sini sudah lapor yang tahun 2020. Jadi ketika saya akan klik buat SPT, nah ini kalau misalkan belum ada ya sama sekali ya, masih kosong, langsung klik buat SPT di sini. Kita klik buat SPT, kalau di HP juga tampilannya menyesuaikan ya ke bawah ya. Silakan klik buat SPT. Ini ada petunjuk pengisian. Ada pertanyaan di sini Bapak Ibu. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Ini pertanyaan ini pasti muncul ya. Untuk mengarahkan kita menggunakan SPT yang mana. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Nah, kalau memang bekerja sebagai karyawan saja, maka kita jawab tidak. Ini yang kalau menjalankan usaha berarti punya toko, semisal itu kliknya iya. Kalau seumpama masih bekerja tapi memiliki usaha kos, itu mengisi yang mana? Oh, kalau ini ya Pak ya, sudah usaha sendiri ya Pak ya? Usaha sendiri. Usaha sendiri. Kalau ada usaha sendiri, ini kami sarankan menggunakan SPT 1770 Pak. Tapi nggak apa-apa, ini kalau mau di sesi pagi ini nggak apa-apa, tapi penjelasan 1770 itu di sesi siang. Karena itu berarti memiliki usaha. Gitu. Iya, tapi cuma sambilan aja sih. Ya, itu termasuk juga dalam pengertian usaha di sini Bapak Ibu. Gitu. Nah, apa kalau mau diikuti dulu nggak apa-apa Bapak Ibu, silakan. Tadi dia bisa diikuti nggak apa-apa. Ya. Untuk sesi pagi ini, ya. Nah, ini saya lanjutkan kembali. Untuk karyawan maka pilihnya tidak. Nah, kemudian apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Wisata, misalkan ada suami istri punya NPWP masing-masing, maka pelaporannya sendiri-sendiri ya. Jawabnya ya. Kalau misalkan tidak, hanya suaminya yang bekerja atau istrinya hanya di rumah, ibu rumah tangga, cukup klik tidak saja. Atau misalkan istri juga tidak punya NPWP tapi menggunakan NPWP bekerja tapi tidak memiliki NPWP sendiri, bisa menggunakan NPWP suaminya. Gitu. Kalau belum beristri, Pak. Belum beristri, mencari dulu, nanti dibantu sama rekan Yosinta ya. Iya, Pak. Oke, saya lanjut ya. Apakah pertanyaan ketiga akan muncul, apakah penghasilan bruto Anda yang diperoleh selama setahun kurang dari 60 juta? Kalau penghasilan bruto setahun kurang dari 60 juta, silakan klik iya. Akan muncul SPT 1770 SS atau sangat sederhana. Namun jika klik tidak, nah nanti munculnya adalah tawaran lagi formulir 1770S. Ini sedikit lebih kompleks isinya. Nanti juga bisa digunakan dengan cara dengan formulir, dengan panduan, dipandu oleh aplikasi, atau dengan cara upload SPT. Ini memerlukan aplikasi tambahan. Tapi baik, ini saya akan awali dengan yang penghasilannya kurang dari 60 juta dulu ya. Ini secara singkat saja. Secara penghasilan bruto setahun kurang dari 60 juta, kita masukkan SPT, kita klik tombol SPT 1770 SS. Oke, mohon ditunggu. Nah, ini kita mohon kepada Bapak Ibu untuk sebelum mengisi SPT, pastikan sudah menyiapkan
daftar penghasilan, terus bukti potong, daftar harta, daftar kewajiban, dan daftar keluarga. Ini untuk memudahkan pengisiannya. Nah, gitu. Yang pertama adalah mengisi data tampil seperti ini, data formulir. Pertama memilih tahun pajak. Tahun pajak dulu 2020 ya, ini tahun pajak sebelumnya. Kalau tahun 2021 belum muncul, nanti lapornya tahun depan. Kalau misalkan tahun-tahun sebelumnya masih belum lapor juga, bisa digunakan, bisa pilih ya, laporan mulai tahun berapa yang Bapak Ibu sebenarnya sudah memiliki kewajiban, tapi mungkin lupa, belum lapor, silakan dilaporkan. Hari ini kita akan masuk ke SPT 70 tahun pajak 2020 ya. SS 1770 SS, kita tahun 2020. Karena ini rekan Yasinta sudah melaporkan SPT normalnya, yang normal. Kalau Bapak Ibu pasti kalau belum pernah lapor, dia akan pilih yang normal ya, otomatis normal. Kalau sudah pernah kirim yang normal atau SPT pertama kali, nanti dia akan muncul pembetulan ke 1. Apa ini saya lanjut aja ya. Saya lanjut saja. Tidak simpan kok ya. Baik. Jadi ketika kita sudah klik tadi, pilih, ada tulisan, biasanya ada info seperti ini, sistem menemukan data pembayaran pajak Anda tahun pajak 2020 melalui pemotongan pajak oleh pemberi kerja atau pihak lainnya. Ini jadi kalau dari pemberi kerja Bapak Ibu sudah membuat bukti potong dan melaporkan pajaknya, nanti datanya akan sinkron ke server DJP, server Direktorat Jenderal Pajak. Nanti bisa digunakan sebagai cara untuk membantu pengisian, mempermudah pengisiannya. Namun mohon untuk tetap diteliti kembali antara bukti potong yang diterima dari perusahaan dengan data yang nanti muncul di sistem online ini. Seperti itu. Oke, ini dari A1-nya. Misalkan saya pilih ya, apakah Anda menggunakan data tersebut untuk pengisian SPT? Saya pilih ya. Di sini kita klik OK. Oke, jumlah penghasilan bruto Anda penjumlahan angka 1 lebih dari 60 juta. Oh, ini memang penghasilannya saudari Yasinta setahunnya lebih dari 60 juta. Rata-rata PNS ya, seperti itu. Baik, ini saya tambahkan dulu. Nah. Ya, kalau memilih dari sistem dia akan mendeteksi ya berapa penghasilan setahunnya langsung terdeteksi. Kalau yang setahunnya lebih dari 60 juta, maka muncul notifikasi seperti tadi, Anda diarahkan untuk mengisi dengan SPT 1770. Nah, kita masuk ke pengisian misalkan tidak ya, kita menggunakan data manual aja, nggak pakai data yang tersedia di sistem, kita pilih tidak, klik OK. Nah, akan muncul tampilan isi SPT. Nah, silakan diisi sesuai dengan prinsip self assessment. Ya ini Bapak memperhitungkan setelah melaporkan SPT-nya. Isi SPT tahun ini merupakan tanggung jawab dari wajib pajak. Yang pertama kita akan ada muncul tampilan seperti ini. Ada berupa pajak penghasilan. Kemudian huruf B ada penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Kemudian huruf C ada daftar harta dan kewajiban dan D pernyataan. Jadi untuk SS 1770 SS itu sangat sederhana. Isiannya hanya ini aja dalam satu halaman ini saja. Yang pertama lah kita masukkan penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan itu dalam negeri. Apabila penghasilannya kurang dari 60 juta, kita isi di sini. Misalkan diisi 30 juta. Pengurangan, saya katakan 0 ya, saja 0 di sini. Kemudian status di sini. Jika ada namanya penghasilan tidak kena pajak. Jadi kalau penghasilan Bapak Ibu dalam 1 tahun itu lebih rendah dari penghasilan tidak kena pajak ini, maka otomatis tidak ada pajak yang dipotong seperti itu. Ada beberapa level di sini, mulai dari TK 0 atau tidak kawin dan tidak ada tanggungan, atau belum menikah ya,
ini besarnya adalah 54 juta. Ini akan bertambah, misalkan tidak menikah tapi ada tanggungan, misalkan ada orang tua seperti itu ya. Kita klik saja, angkanya akan menyesuaikan. Jadi 58.500. Jadi dasarnya ada 54 juta, setiap penambahan adalah 4.500.000. Dan maksimal tanggungan adalah 3 orang. Jadi maksimal adalah kalau tidak menikah 67.500. Nah, ini nanti bisa dipilih sesuai dengan status Bapak Ibu kalau sudah menikah atau sudah ada berapa tanggungan anak, kemudian pihak lain juga bisa. Silakan disesuaikan dengan data yang tercantum dalam bukti potong. Bukti potong biasanya sudah memperhitungkan ya, PTKP itu berapa di bagian atas juga ada. Kemudian nanti akan terhitung penghasilan tidak kena pajaknya. Saya katakan di sini TK 0 ya, tidak menikah. Belum menikah, otomatis tertulis 54 juta, maka penghasilan kena pajaknya adalah 0. Pajak penghasilan terutang juga 0. PP yang dipotong ke yang lain juga. Ini berasal dari bukti potong perusahaan, pajak penghasilan yang telah dipotong pihak lain. Gitu. Maka hasilnya adalah hitungannya menjadi nihil. Jadi SPT-nya nihil. Selanjutnya, ketika sudah mengisi pajak penghasilan, lanjut ke berikutnya, yaitu pengisian penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Di sini ada kolom khusus ya. Misalkan di sini ada penghasilan lain seperti menyewakan tanah ya. Nanti dilihat juga seperti Pak, tadi mohon maaf Pak Faizal atau Pak siapa ya. Kalau penghasilan dari sewa, itu tadi kos ya. Kos itu. Iya, kos Pak. Oh iya, kalau sewa kos itu nanti dilihat dulu. Penghasilan dari kantornya berapa, kemudian penghasilan dari kosnya itu berapa. Kalau digabungkan ternyata masih kurang dari 60 juta, maka bisa menggunakan SS. Kalau enggak nanti bisa pakai S. Bisa pakai S. Ya S kalau di atas 60 juta. Tidak perlu yang 17-70 ya, masih bisa yang S. Kemudian PPh final terutangnya nanti diisikan di sini. Misalkan ya itu kos atau sewa tanah atau bangunan itu kan PPh-nya 10% ya. Nanti diperhitungkan sendiri. Oke. Berikutnya kalau tidak ada yang lain selain penghasilan diterima dari perusahaan, ini kosongi saja. Kemudian klik berikutnya, pengisian daftar harta. Untuk SS ini cukup sederhana, silakan mengisi keseluruhan harta yang dimiliki per akhir tahun 2020. Ya, ini harga perolehan ya. Harga perolehan rekap saja, digabung misalkan ada sepeda motor, ada tabungan, seperti itu. Berapa nilai per akhir 2020? Ya kalau lupa detailnya perkiraan saja kira-kira berapa. Kemudian jika ada utang juga, misalnya utang ke pihak lain, silakan dicantumkan di sini saldo per akhir 2020. Oke, jika sudah semuanya, lanjut ke berikutnya, langsung ke pernyataan. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Ini adalah prinsip penyampaian SP tahunan, self-assessment, mensyaratkan semua isinya adalah benar, lengkap, dan jelas. Jadi nanti tidak muncul pertanyaan dari pihak KPP, ketika ada pengawasan dari KPP, hal-hal yang mungkin dirasa tidak tepat akan dikonfirmasi ke wajib pajak. Pernyataan ini kita klik setuju. Oke. Oke, apa-apa ya, langsung saya klik ya. Oke, kan nggak perlu token ya. Oke, kita klik selanjutnya. Nah, ini muncul resume. Saat untuk pengiriman SPT Anda, jenis formulir 1770 SS, tahun pajak 2020, pembetulan ke-1. Kalau Bapak Ibu baru pernah menyampaikan sekali, maka di sini pembetulan ke strip atau 0, normal artinya ya. Statusnya nihil, jumlahnya kalau sudah sesuai tadi bukti fotonya pasti nihil juga, di bawah 60 juta. Oke. Lengkap, ambil kode verifikasi. Silakan klik kode verifikasi
tombol yang warna kuning ini, warna oranye ini, diklik saja. Ambil kode verifikasi, nanti akan ada kode verifikasi yang masuk ke email Bapak Ibu. Ya. Oke, saya klik ya. Oke, ada dua opsi di sini. Menggunakan email, oke, atau SMS. Ini nomor email atau SMS-nya, nomor HP-nya yang sudah terdaftar pada saat registrasi tadi ya. Oke. So, SMS ini ada kenakan biaya Bapak Ibu, jadi pastikan ada pulsa, jangan lupa ya. Oke. Nah, nanti setelah sudah masuk, sudah dikirim, akan muncul sukses gitu ya. Silahkan kode verifikasi yang muncul di email itu diketikkan ulang di bawah sini. Ada kode misalkan 5471, nah gitu ya. Ketikkan saja, langsung kirim SPT. Nanti ketika berhasil, sistem akan memberikan notifikasi submit SPT berhasil, gitu. Dan akan muncul bukti penerimaan elektronik di email Bapak Ibu. Oke, ini mudah-mudahan cukup jelas untuk yang SS. Sekarang saya kembali yang S ya. Dulu ya. Oke, ini karena tadi saya buat pembetulan, sebenarnya tidak perlu dikirim ya. Saya tutup hapus dulu, supaya bisa membuat SPT dengan contoh yang S. Perhatian di sini, ada membuat seperti ini. Oke, saya dulu. Oke, kita kembali ke menu awal. Buat SPT. Oke, sama seperti tadi pertanyaannya, apakah Anda menjalankan usaha? Kita klik tidak. Apa suami atau istri menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Kita pilih tidak lagi. Nah, ini yang menentukan di sini, apakah penghasilan bruto Anda yang diperoleh selama setahun kurang dari 60 juta? Dalam bukti potong akan ada tulisan di situ penghasilan brutonya. Berapa nilainya? Jika lebih dari 60 juta, maka klik tidak. Nah, berarti tidak. Apakah kurang dari 60 juta? Berarti tidak, karena lebih ya. Akan muncul pilihan, Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Pilihlah form yang akan digunakan dengan bentuk formulir atau dengan panduan. Dengan formulir, saya akan melakukannya dengan bentuk formulir, Bapak Ibu. Klik saja di sini. SPT 1770S dengan formulir. Kita ulangi lagi. Tahun pajaknya kita pilih tahun 2020. Statusnya ini otomatis pembetulan ya. Kalau Ibu statusnya pasti normal ya. Kalau baru pertama kali. Jika memang ada pertanyaan, bisa sambil disampaikan di chat Zoom sementara ini, Bapak Ibu, silakan. Saya lanjutkan dulu. Sudah pilih tahun pajak, status SPT-nya, kalau pertama kali pasti normal, kalau ini punya rekan Yosinta karena sudah pernah, jadi munculnya pembetulan. Gak apa ya, kita lanjut aja. Mas seperti tadi muncul info, sistem menemukan data pembayaran pajak. Ini yang merupakan hasil pelaporan dari instansi atau kantor tempat Bapak bekerja. Saya pilih untuk tidak menggunakan ya. Baik, oke. Bisa pilih ya atau pilih tidak, silakan aja. Nanti dicocokkan datanya. Untuk pengisian 1770S. Ini akan muncul langsung ke lampiran 2 di sini. Bagian A, pajak penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Oke, ini contoh aja. Klik tambah ya Bapak Ibu. Kalau mau nambahkan ada penghasilan silakan ditambahkan. Sedikit tampilannya berbeda, lebih detail ya. Pengisian untuk 1770S ini. Misalkan penghasilannya dari mana? Ada sewa bangunan.
bunga, deposito, hadiah undian, misalkan dapat Mercy gitu ya. Wah ini tapi nggak cukup ya. Mercy bisa 25% nanti PPh-nya. Pengalihan hak di penjualan tanah, sewa, tanah tangan bangunan, dan sebagainya. Dan juga kalau Bapak Ibu Bapak seorang suami, punya istri, kerja juga, tapi tidak punya NPWP, ya, tidak punya NPWP, maka nanti penghasilan istri bisa dimasukkan di kolom ini. Nanti tidak akan memperhitungkan pajaknya karena sudah dipotong ya. Ini informasi aja, informasi yang disampaikan di kolom ini. Oke, kita contoh ini penghasilan dari istri. DPP-nya berapa? Ditulis penghasilan dalam 1 tahun berapa? Biaya utangnya nanti ditulis manual juga. Gitu. Nah, seperti ini. Contohnya ya, seperti ini. Nah, kan disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu sekalian, kondisi real sebenarnya. Nah, diisi. Oke, saya tutup ya. Ya, kemudian ini ada misalkan PNS ada honorarium tadi sepertinya contohnya. Dalam setahun ya. Kemudian lanjut ke daftar harta. Yang isi tadi penghasilan yang dikenakan fee final, lanjut ke daftar harta. Ini juga daftar harta sedikit lebih simple. Sedikit lebih detail, maaf. Oke. Jika tahun sebelumnya sudah pernah mengisi SPT dengan cara e-filing, maka bisa di-load lagi data pada SPT tahun lalu. Di-load. Jika ingin menambahkan, silakan klik tambah. Atau mengupdate bisa langsung diupdate, ya, begitu ya. Nah, ini saya lewatkan aja ya, nanti kelihatan hartanya ini misalnya. Oke. Tambah, maaf ya rekan Yasinta. Iya. Oke, nanti contoh aja. Enggak, tenang aja. Tenang enggak? Malu nih katanya rekan Yasinta nih. Hartanya banyak soalnya. Oke, pengisiannya untuk tambahan harta baru, silakan dipilih. Misalkan ada uang kas, uang tunai, tabungan, silakan pilih. Nama hartanya ini diketik manual. Nah, misalkan yang benar aja, yang ini aja. Sesungguhnya contoh Mas ya. Tabungan deh, tabungan dulu. Tabungan di bank mana gitu ya. Oke, tahun perolehan ini bisa karena bank ini tabungan biasanya akumulatif ya. Akumulatif, misalkan bekerja tahun mulai 2017, ya tulis saja tahun perolehannya 2017 gitu. Jadi harga perolehannya sesuai pada saldo. Tapi kalau sesuai ininya saldonya ini saldo terakhir tahun saldonya ya. Tapi nggak apa karena ini tabungan akumulasi ya sifatnya ya seperti itu. Sulit untuk perhitungannya. Misalkan yang lain sepeda motor ya. Oh sepeda deh, sepeda nih yang lagi rame ya. Enggak, sebenarnya ini mungkin lebih banyak kesalahpahaman di masyarakat ya. Jangan sepeda masuk ke harta ini, daftar harta ini akan diperhitungkan pajaknya lagi. Oh tidak, ini ya informasi Pak Ibu. Informasi saja bahwa untuk kewajaran penghasilan ya, misalkan tidak mengaku tidak punya penghasilan atau penghasilannya kurang dari 60 juta. Tapi kok punya sepeda senilai 200 juta misalnya seperti itu. Lalu dapat dari mana? Nah, seperti itu. Contohnya itu contoh aja. Contoh misalkan seperti ini. Itu akan dinilai tidak wajar ya oleh KPP apabila ada seperti itu. Ya, jadi sepanjang ada kewajaran antara penghasilan diterima dan tambahan harta itu tidak menjadi masalah. Oke. Bila nanti ternyata tidak dilaporkan di sini tapi ditemukan oleh HR petugas di lapangan, maka nanti masalahnya menjadi lebih panjang lagi ya. Karena ada konsekuensi lain, perhitungan pajak yang lain gitu. Harus segera dilaporkan aja adanya. Tuh. Oke, tahun perolehan ditulis tahun perolehannya, diisi aja. Misalkan tahun 2020, 19 ya, 19 lah. Oke, harga perolehannya, ini harga perolehan ya, bukan harga
sekarang harga perolehannya dulu belinya berapa, misalkan 2 juta, 3 juta, tulis harga belinya dulu. Keterangannya di sini bisa ditulis kas, milik sendiri atau kredit juga bisa ya, mungkin seperti itu. Setelah itu klik simpan. Ini mau disimpan ke ini Mbak Yasinta? Oh, jangan disimpan ya, karena dia nggak mau yang second, mau yang baru. Oke, kita kalau sudah diisi, klik simpan Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Dan oke. Setelah harta, diisi semua, kalau hartanya ada 100, isi aja 100 baris ya. Gitu Bapak Ibu. Lanjut ke daftar utang, kalau udah hartanya tadi diisi, jangan lupa daftar utangnya juga. Daftar utangnya, oh kosong, jadi nggak apa-apa, saya tunjukkan ya. Oke. Daftar utang di sini silakan tambah. Kalau misalkan beli sepeda motor dengan cara kredit, silakan ditulis ini ya, tambah ya. Ada kode utangnya di sini. Nah, utang ada berapa? 4 jenis. Utang ke bank, lembaga keuangan bukan bank, KPR, leasing, kendaraan bermotor dan sebagainya. Ini masuk ke 101. Toh ini. Ini ya. Oke. Nama pemberi pinjaman misalkan. Contoh ini ya, Adira yang kita kenal ya. Alamatnya, ini alamatnya Adira itu di mana? Misalnya Jalan Basuki Rahmat ya. Oke. Tahun peminjaman, ini tahun berapa? 2019. Jumlahnya ini adalah saldo utang per akhir Desember 2020 seperti itu. Dipastikan kalau ada utang itu diupdate nilainya dari tahun ke tahun ya. Seperti itu. Setelah itu klik simpan. Oke. Dia akan muncul di sini. Utang berapa? Setelah itu lanjut ke daftar tanggungan, Bapak Ibu. Daftar tanggungan. Nah, di sini kita kalau sudah berkeluarga, silahkan siapkan KK, kartu keluarga. Kartu keluarganya disiapkan, kemudian klik tambah. Ini ada nama, masukkan nama, NIK, oke, NIK-nya, kemudian hubungan keluarganya sebagai apa, anak kandung atau istri, itu pekerjaannya, kalau istri ibu rumah tangga ya ibu rumah tangga, anak belum sekolah, ditulis belum sekolah, kalau sudah sekolah ya pelajar seperti itu. Isi saja, nanti klik simpan. Oke, semuanya yang lengkap diisi. Dan setelah itu diisi semua ya, kita lanjut ke pengisian berikutnya. Menambahkan data bukti potong di sini ya. Oh, sebentar, mohon maaf. Lampiran 1, di sini ada penghasilan. Nah, saya resume dulu. Dari tadi pengisian harta, utang, kemudian keluarga, habis itu berlanjut ke step berikutnya, masuk ke lampiran 1 SPT, ada berapa menu? Bagian A, penghasilan itu dalam negeri lainnya. Ini tidak termasuk penghasilan yang dikenakan final, yang tadi seperti kos, ini penghasilan itu lainnya. Misalnya punya usaha warung atau apa gitu ya, toko, jualan kapal gitu ya, contohnya gitu. Kemudian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Oke, ini yang C, daftar pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain. Nah, ini nanti bukti potong yang didapat dari perusahaan diisi di bagian C ini. Kita mulai dari bagian A. Penghasilan itu dalam negeri lainnya tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Contohnya adalah bunga, royalti, sewa. Sewa ini di luar yang sewa bangunan tadi ya, yang final ya di awal tadi. Sewa-sewa yang lain, misalkan ada sewa mobil ya, seperti itu, kendaraan seperti itu. Kamera zaman sekarang bisa. Beda, sepedanya nyewa nggak balik itu. Oke, hadiah, kalau dapat hadiah, keuntungan dari pengalihan harta ya, kalau bapak jual rumah, terus dapat untung besar dari situ, ya masukkan di sini. Penghasilan lainnya silahkan masukkan di kolom bawahnya. Nanti akan terjumlah otomatis. Lanjut ke bagian D. Penghasilan ini tidak termasuk objek pajak. Di sini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah bantuan, sumbangan atau hibah.
Misalkan dari orang tua dapat tanah atau tabungan lah ya. Nih buat beli apa, buat beli mobil, apa buat beli sepeda gitu. Misalkan seperti itu, tulis saja di sini. Dapat dari ayah 5 juta, ya tulis saja 5 juta di sini. Kemudian warisan kalau ada silakan diisi. Ini juga bagian laba anggota perseroan dan sebagainya. Klaim asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa, dwi guna dan beasiswa, dan beasiswa ini enggak kena objek pajak. Atau penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak. Ini ada, bisa sama-sama dicari. Banyak, karena banyak, sangat banyak ya jenisnya, tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Kita lanjut ke pengisian bukti potong. Nah, seperti ini. Langsung ketika belum pernah ada isinya, Mbak, rekan Yusinto sudah ada isinya, jadi sudah muncul dari KPP, sawahan ya di sini ya contohnya ya, NPWP-nya pengutnya berapa, nomor bukti potongnya di input, tanggal bukti potongnya berapa, dan jenis pajaknya apa, berapa jumlah yang dipotong gitu ya. Kalau belum ada, silakan klik tambah di sini, masukkan jenis pajaknya, silakan buka bukti potongnya Bapak Ibu, di situ. Kalau bukti potong dari perusahaan ini pasti adalah pasal 21 ya. Pasal 21. Masukkan NPWP memotong. Atau sebentar. Mas. Oke. Lanjut. Kita lanjut. Tapi masukkan jenis pajaknya karena ini bukti potong 1721A1 ya. Yang Bapak Ibu terima dari perusahaan. Kita klik di sini pasal 21. Kemudian NPWP memotong, ini jangan keliru. Masukkan NPWP pemotong atau NPWP perusahaan atau instansi tempat Bapak Ibu bekerja. Ya, jangan dimasukkan NPWP-nya Bapak Ibu ya di sini. Nanti dia akan otomatis mendeteksi. Misalkan saya tulis ini Mas, coba NPWP-nya. Oh, benar ya. Contohnya seperti ini. Ini NPWP KPP ya, seperti ini, NPWP KPP sawahan. Jadi kantor pajak juga punya NPWP ya Bapak Ibu ya. Sama-sama ya, kita juga semua sebagai wajib pajak di sini. Saya juga wajib pajak. Kita ketik NPWP di sini akan muncul otomatis nama wajib pajaknya, pemotong pajaknya. Kemudian inputkan di sini di bawahnya nomor bukti potong. Di bagian atas itu ada nomornya. Biasanya 1.2/12. Dicontohkan di sini untuk bukti potong 1721A1. Satu aja Mas ya. Enggak apa wes, sama ya. Oke, sambil diperlihatkan, mungkin untuk memudahkan ininya, tampilannya ya. Nah, ini kayaknya cukup jelas Mas. Nah ini terlalu kecil ya. Nah seperti ini ya. Kalau ini tentara ya, tentara PNS seperti ini. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Di bagian atas ada nomor bukti potong di sini. Inputkan sesuai formatnya ada 1.2 strip berapa, titik berapa. Ikuti aja nomor ini. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sudah masukkan bukti potong. Oke, jangan lupa masukkan tanggalnya. Di bukti potong pada bagian bawah itu ada tanggalnya Bapak Ibu. Ada tanggalnya. Ada tanggal bukti potong, silakan diinput sesuai tanggal yang tercantum dalam bukti potong yang diterima dari perusahaan atau instansi. Silakan masukkan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Yang lengkap ada enggak ini? Saya coba berikan contoh sedikit, mudah-mudahan ini cukup jelas tampilannya.
Oh ya, ini ya. Oke. Saya contohkan di sini. Jadi nomor bukti potong di sini, NPWP pemotong, ya lihat yang di bagian atas di sini. Oke. Kemudian nanti di sini muncul NPWP Bapak Ibu ya. Nah, NPWP NIK-nya kalau ada, nama Bapak Ibu, alamatnya. Kemudian di sini tertulis juga status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Seperti tadi yang 54 juta, setiap tambahan juga ditambah 4.500.000. Ini akan dituliskan oleh perusahaan, di sini statusnya apa? Kalau misalkan TK 0 akan ditulis di sini. TK 0, kalau ini berarti menikah sudah dan tidak ada tanggungan seperti itu. Setelah itu ada elemennya seperti ini. Muncul penghasilan bruto setahun. Ini tahun berapa ini ya? Ini tahun lama ini. Aja. Nanti akan muncul PPh yang dipotong di kolom kalau tidak keliru di sini nomor 19 dan 20 lah. Ya. PPh yang terutang dan PPh yang dipotong atau perusahaan. Muncul di bagian paling bawah di sini. Akan inputkan nominal yang ada di sini di jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Itu kalau sudah klik simpan. Tanggal pemotongan tadi sudah ya. Oh iya sebentar, tanggal pemotongan. Oke, sebentar. Tanggal pemotongan adalah ini Bapak Ibu yang bagian bawah. Saya tandai dengan kursor. Tanggal dan tanda tangan di sini. Ini contohnya tanggal 31 Desember 2014 ini contoh aja. 2014 ini juga memang masih nilainya berbeda ya. Hitungan PTKP-nya sudah berbeda dengan yang sekarang. Contoh aja seperti ini. Setelah menginput tanggal, seperti ini bisa otomatis ya. Pilih aja tanggal, misalkan dibuat tanggal 1 Januari seperti itu. PPh dipotong, dipungut, katakanlah 700.000. Ya, oke, nanti klik simpan. Simpan maka akan tersimpan di sini ya. Akan tersimpan di sini. Kita sesuaikan dengan informasi yang dari perusahaan. Dicek lagi dengan data bukti potong perusahaan. Oke, sudah klik bukti potong, masuk ke selanjutnya. Kita masuk ini ke induk ya. Pengisiannya tahap justru dari belakang ya isinya. Terakhir adalah induknya. Masuk ke halaman induk, kita akan di sini mengisi status perkawinannya. Ada 2 di sini tidak kawin atau kawin. Ini disesuaikan dengan data bukti potong tadi. Sini jadi di zoom ya. Ini oke. Apa ya? Sesuaikan yang muncul di bukti potong Bapak Ibu. K0 atau TK0 atau K2, K1. Nah, silakan ikuti yang ada di bukti potongnya saja. Nah, jangan menyesuaikan dengan kondisi kita sendiri, mungkin berbeda. Karena PTKP itu ditentukan di awal tahun. Misalkan di tengah tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun, ada tambahan anak, misalkan seperti itu. Maka itu juga belum dapat diperhitungkan dalam PTKP. Oke, di sini saya pilih tidak kawin. Lanjut ke A. Oke. Penghasilan bruto. Oke. Muncul resumenya di sini. Bentar. Manual. Ini penghasilan neto dalam negeri sebulan pekerjaan ini diisi manual Bapak Ibu. Nah, sama seperti ini. Manual ini akan terisi otomatis. Nah, ini mengikuti. Hasil dalam neto dalam negeri lainnya tadi sudah kita input pada form-form sebelumnya. Itu akan kalau diisi di sana akan otomatis terbaca ya di sini. Angkanya akan muncul di sini. Akan terhitung secara sistem penghasilan neto 65 juta karena tidak ada penghasilan neto dalam negeri lainnya yang dilaporkan dalam formulir sebelumnya. Setelah itu ini ada juga pengurang di sini zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Ini ada juga bisa mengakomodir zakat yang Bapak Ibu bayarkan dengan syarat lembaga tersebut sudah terdaftar ya sebagai lembaga zakat yang
memang bukti pemotongan pungut zakatnya ini bisa diakui oleh sebagai kredit pajak atau pengurang pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pastikan itu dulu. Kalau memang, tapi ya ini pilihan. Kalau memang sudah pajak sendiri, zakat, ya saya nggak usah masukkan di sini juga tidak masalah. Tidak masalah. Ini opsional aja. Nyamannya bagaimana Bapak Ibu silakan. Oke, setelah itu muncul jumlah penghasilan itu. Ketika kita mengisi seperti ini, tidak ada zakat ya, tidak ada zakat atau sumbangan lainnya, akan muncul 65 juta di sini ya. Lanjut ke B. B, penghasilan tidak kena pajak. Masukkan sesuai dengan status dipotong 54 juta tadi ya. Nah, akan muncul penghasilan kena pajak di sini 11 juta. Tadi 65 juta ya. 65 juta dikurangi penghasilan tidak kena pajak 54 juta akan sisa 11 juta. Gitu. Ini akan dicocokkan dengan bukti potong yang Bapak Ibu peroleh. Kan tadi penghasilan neto ya. Neto di sini. Di kolom 12 ya. Neto berapa? Nah, ini yang dicantumkan di bagian penghasilan neto ini. Oke. Mudah-mudahan tidak membingungkan ya, Bu ya. Saya ganti-ganti layar seperti ini. Netonya di sini, neto dari dipotong, masukkan di penghasilan neto dalam negeri lainnya ini. Kita input secara manual. Ini oke, lanjut ke B, penghasilan kena pajak. Ketika TKP-nya dimasukkan, sekian. Nah, lanjut ke C, PPh terutangnya. Oke, akan muncul PPh terutangnya itu berapa. Ini akan disesuaikan juga dengan bukti potong. Bukti potongnya di sini, PPh terutangnya berapa. Ini contohnya nih 700 sekian ya. Oke, nanti akan muncul. Kalau perhitungannya benar, ya pemberi kerja perhitungannya benar, maka akan sesuai semua angkanya. Tidak ada angka yang salah atau keliru perhitungannya. Ya. Ini isi, kemudian muncul utang, lanjut ke D, kredit pajak, jumlah PPh yang dipotong atau pihak lain. Nah, ini itu secara otomatis yang tadi Bapak Ibu mengisi pada formulir bukti potong tadi, yang mengisi nama instansi NPWP, nama NPWP perusahaan seperti itu ya, nomor bukti potong, ini akan muncul di sini sebagai kredit pajak atau ya pengurang pajak ya, pengurang pajak terutang. Yang dipotong yang harus dibayar sendiri. Nah, ini kalau Bapak Ibu menerima dari perusahaan harusnya ini sama ya. Misalkan di 1693 ini otomatis 0 ya, nihil. Karena sudah potong semua di sini. Ini karena tadi perhitungannya kita ubah ya, jadi sedikit berubah. Oke, harusnya nihil, pastikan nihil ya. Kalau ada kurang bayar atau lebih bayar tuh boleh dikonsultasikan lagi ke KPP. Barangkali juga bisa bukti potongnya, perhitungnya keliru juga bisa. Oke, lanjut ke E. Nah, karena ini, nah di sini karena kebetulan lebih bayar ya, di sini hitungannya ya. Kalau nihil nanti tidak akan muncul seperti ini. Coba ya, saya coba misalkan nihil aja ya. Itu ya, sebentar. Nah, saya cek dulu. Mohon maaf ya Ibu, saya kembali sebentar ke form lainnya. Ya. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Ya.
Ya ini contoh aja. Kalau normalnya ya, Bapak Ibu mengisi sesuai dengan bukti foto yang diberikan perusahaan, itu jadinya adalah nihil ya. Nihil, jadi tidak perlu ada yang dibayar lagi, atau juga sangat jarang yang statusnya menjadi lebih bayar. Gitu. Oke, ditunggu sebentar. Oke, ditunggu sebentar Bapak Ibu. Kemudian yang cara penyampaian saya ini cukup jelas nih, tapi kalau masih ada yang memang belum clear, ada kebingungan segitu, nggak apa-apa, nanti bisa dikonsultasikan lagi ke kami, bisa lewat Telegram, kami juga membuka sarana konsultasi lewat Telegram, atau bisa juga langsung datang ke KPP untuk konsultasi. Namun kami berharap sih pada kesempatan kali ini sudah bisa terbantu cara pengisiannya, namun jika belum nggak apa-apa, kami bisa membuka sarana konsultasi lainnya. Oke, misalkan seperti ini ya. Sudah confirm semuanya, bukti fotonya, nanti terakhirnya nihil ya, seperti ini. Tampilan normalnya kayak gini. 0 semua tampilannya. Lanjut ke E. Kurang bayar nihil. Nah, kalau memang hanya menerima penghasilan dari pemberi kerja saja, sudah disesuaikan bukti potongnya, maka statusnya harusnya menjadi nihil ya. Lanjut ke F. Penggusuran pasal 25 berikutnya. Oh, ini tidak perlu diisi. Lanjut ke pernyataan. Ini sama dengan tadi. SPT harus benar, lengkap, dan jelas. Baru kita klik setuju. Selanjutnya, sama seperti tadi, pengisian 1770 SS, tahap akhir akan muncul resume seperti ini. Baru 1770S, tahun pajak 2020. Kalau baru pertama kali mengisi, di sini pasti munculnya pembetulan ke 0 ya, atau strip. Status SPT-nya pastikan nihil, karena hanya mendapatkan potong dari satu perusahaan saja. Setelahnya juga di sini nihil. Catatannya lengkap, kemudian ambil verifikasi. Ambil verifikasi bisa melalui email, opsional, atau SMS. Oke, klik OK nanti ya. Setelah itu, masukkan kode verifikasi yang muncul di email tadi dan ketikkan kembali di sini. Atau klik kirim SPT. Aja. Token tidak valid ya. Ini contoh ya, karena contoh aja. Pokoknya harus sesuai ya Bapak Ibu. Harus sesuai dengan yang muncul di email. Jangan sampai keliru. Gitu. Oke, setelah itu nanti akan memperoleh bukti penerimaan elektronik Bapak Ibu. Kita coba kembali ke slide-nya Mas. Boleh. Oke, tadi sudah mengikuti secara langsung ya. Oke. Di penerimaan elektronik. Nah ini seperti ini ya, kode verifikasi. Kita ambil di sistem, kita ambil klik di sini tadi. Misalkan melalui email, maka kita cek email, nanti muncul dari e-filing, kode verifikasi. Masukkan di sini. Dan pastikan juga server kodenya ini sama. Nanti di bawah, pada saat pengisian kode verifikasi, di bawahnya akan tertera server kode ya. Jadi pastikan sama. Kadang nanti kelamaan nggak dipakai, dia tidak bisa digunakan lagi. Jadi harus minta lagi. Tuh. Seperti ini contoh bukti penerimaan elektroniknya. SPT atas nama siapa, tahun pajak berapa, tahun pajak berapa. Ya, disampaikan tanggal berapa. Oke. Setelah menyampaikan SC tahunan. Mudah-mudahan kami harap Bapak Ibu setelah mengikuti sosialisasi ini bisa sedikit tercerahkan, atau barangkali ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ke kami pada kesempatan ini. Bapak, yang masih belum punya Evin, silahkan minta Evin sesuai petunjuk dari
rekan Yasinta tadi bisa dikirim nanti ada di chat ya. Di chat Zoom ada orangnya ya, cara untuk memperoleh Evin sekaligus ada link materi pada hari ini juga tersedia di situ. Bisa Bapak Ibu unduh ya. Nah, Kalau kendala server error gimana? nah, ini masuk ke sesi pertanyaan aja ya. Silakan Pak, siapa mau izin? Pak, tanya Pak. Pak Faisal. Ya, tanya. Silakan Pak. Kalau karyawan bebas itu masuk yang S apa yang SS, Pak? Karyawan bebas. Bukti potongnya dapat dari mana Pak? Jenengan Pak? Dapat Ini bukti kan potong saya masih baru, Pak. Baru pertama. baru pertama. Iya. Maksudnya apakah dari perusahaan itu mendapatkan bukti potong atau bagaimana Pak penghasilannya Pak? Kalau bukti potongnya sih nggak ada kayaknya. Nggak ada bukti potong ya? Paling Kalau adanya dalam itu bukti anunya aja, bukti gaji, slip gajinya aja. slip gaji. Iya. Oh gitu. Dalam setahun mohon izin untuk penghasilannya apakah kurang dari 60 juta atau lebih? Kurang dari 60 juta sih. Kurang dari 60 juta ya? Ya. Kalau kurang dari 60 juta, Bapak bisa menggunakan yang SS, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, silakan, Pak. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Ya, mau tanya Pak. Ini dari tadi login gagal Kan? terus apa ya? Login. Ke DJP online-nya? Nggak bisa? Login. Betul. Oh, nggak bisa, Pak. Tapi sudah dapat login ya, Pak ya? Sudah registrasi ya? Udah dapat sih. Oh, sudah. Baik. Mohon maaf, ini informasi terbaru bahwa memang sedang terjadi kendala pada koneksi DJP online, Bapak Ibu. Mohon dicoba lagi secara berkala. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya Bapak Ibu. Memang ini sedang terjadi kondisi gangguan server. Kami mohon untuk bisa tetap mencoba kembali secara berkala. Kemudian setelah itu bisa masuk lagi. Ya. Kalau pelaporan langsung ke kantor gitu bisa ya Pak ya? Laporan bisa Pak, bisa dibantu tim atau satgas ya. Kami di KPP ada satgas juga pengisian SPT tahunan untuk karyawan ada sendiri. Namun bisa untuk datang ke KPP harus mengambil antrian terlebih dahulu. Ya kami saat ini di tengah pandemi ya, KPP untuk antriannya sebelum hadir ke KPP harus mengambil antrian online dulu. Di alamat sebagai berikut sebentar akan dituliskan di kunjung.pajak.go.id. Oke. Kalau ke kantor bawa apa aja ya Pak ya? Kalau karyawan ya membawa bukti potong Pak. Bukti potong kemudian bukti potong dari perusahaan, dari instansi atau perusahaan tempat bekerja. Oh gitu. Ya, kemudian jangan lupa membawa ini Pak, kakak menikah ya, bawa kartu keluarga, kemudian informasi terkait harta-harta yang dimiliki ya, akhir tahun 2020. Untuk yang harta itu seperti gimana ya Pak ya? Ini kan saya kan dari karyawan perusahaan itu kan nggak ada slip gaji juga. Terus di samping itu kan ada yang itu sampingan yang kos-kosan itu kalau mau lapor harta itu gimana ya Pak ya? Kalau nanti akan yang pertama ya, akan dilihat dulu penghasilannya Bapak dalam 1 tahun setelah memperhitungkan antara penghasilan yang diterima dari instansi atau perusahaan Bapak bekerja dengan penghasilan dari kos tadi akan dilihat dulu. Kalau penghasilannya lebih dari 60 juta maka menggunakan S ya. Oh, oke. Nah, nanti Bapak siapkan aja informasi-informasi misalkan terkait kosnya itu kalau memang pajaknya belum pernah diperhitungkan ya, bisa membawa informasi KPP berapa ini apa peredaran usahanya dari kos itu berapa seperti itu. Di total semua ya Pak ya?
Ya Pak, penghasilan yang diterima dalam 1 tahun Bapak perhitungkan gitu. Oh, Jadi oke. total berapa ya? Oke, Pak. Masih. Terima kasih Pak Aditya. Silakan Bapak Ibu ada pertanyaan lagi, monggo. Terus saya pukul berapa Mbak Yasinta? Oke. Oke, silakan. Masih ada kesempatan? Ya ini ada rekan lagi, kawan pajak lagi yang melaporkan kalau itu memang maaf ini DJP online-nya berarti memang sedang ada gangguan. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Mohon dicoba kembali dan mohon bisa mohon harap bisa bersabar Bapak Ibu. Saya sudah mendekati akhir masa pelaporan ya. Biasanya lebih trafficnya. Oke, silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan lainnya. Silakan, ini waktunya kita santai ya. Kita sambil santai bisa tanya hal terkait pelaporan pajak Bapak Ibu sekalian. Oke, kita tadi untuk ambil antrian di kunjung pajak jangan lupa Bapak Ibu siapkan KTP ya. Nanti akan diminta nomor KTP untuk bisa daftar di kunjung pajak.id ya. Pajak.go.id. Untuk tampilannya mungkin ya Mas ya. Iya, coba bisa diakses lewat ponsel atau juga via komputer juga bisa. Lan awalnya seperti ini, ketika kita klik kunjung.pajak.go.id akan muncul tampilan seperti ini, alur kunjungan. Nah, nanti klik daftar ya. Nanti ikuti step-step yang ada di website. Nanti akan terakhir akan muncul foto booking yang akan Bapak peroleh, yang akan ditunjukkan ke petugas di KPP seperti itu. Nanti setelah berhasil login di kunjung pajak mendapatkan antrian, nanti setelah masuk KPP juga mengambil antrian manual ya, yang untuk urutan saja, untuk urutan di memberikan pelayanan di KPP-nya. Nah, kami membatasi jumlah kunjungan wajib pajak yang datang. Karena kalau tidak dibatasi, apalagi sekarang di tengah pandemi, maka bisa menimbulkan problem baru lagi ya, Bapak Ibu, terkait kesehatan kita bersama. Semoga kita harapkan semuanya sehat selalu. Oke, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Bapak, silakan Pak. ini kan istri saya kan nggak punya NPWP. Ya. Untuk yang usaha kos itu punya saya aja atau istri juga buat? Oh ini usahanya, mohon maaf Pak Adit ya? Iya. Usahanya milik Bapak atau istri gitu Pak? Ini usahanya istri sih sebenarnya. Cuma saya yang ngurus juga gitu. Itu tetap dimasukkan Pak, karena dalam diperhitungkan ya. Seperti tadi di kolom yang PPh ya masuk daftar penghasilan dikenakan PPh tadi itu masuk di situ. Nah, kecuali kalau istrinya masuk punya pekerjaan sebagai karyawan juga, maka ada kolom tadi, kolom pengisian istri memperoleh penghasilan dari pemberi kerja itu juga diisi. Tapi kalau tidak, ini bisa dianggap sebagai penghasilan salah satu keluarga ya Pak ya, NBP dalam satu keluarga dimiliki oleh Bapak. Nanti penghasilan dari istri juga digabungkan di SPT, laporan SPT Pak Aditya. Seperti itu Pak Aditya. Oh ya, oke Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Aditya. Monggo, Bapak Ibu, masih ada? Oke, jika sudah dirasa cukup, oke, baik saya tutup ya. Terima kasih, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Buah maja rasanya pahit, lebih enak makan semangka. Saya Riza, mohon pamit.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada rekan Yasinta. Ya, penjelasan yang sangat cukup panjang dan cukup jelas dari Bapak Riza ya, dengan pantun-pantunnya. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu ikut kelas pajak, ketemu Bapak Riza lagi di Sawahan itu akan penuh dengan pantun ya di Sawahan. Ya Bapak Ibu, untuk menutup acara, kita mohon isi, bukan pantun ya, kita mohon isi dulu daftar hadir, karena nanti di situ ada kuis, di mana Bapak Ibu nanti isi, jika Bapak Ibu berhasil dapat poin 100 tercepat, nanti kita kirimkan hadiah merchandise dari KPP Sawahan ya. Sebentar kita akan kirimkan link kuisnya, silakan diisi di kolom chat, di copy mungkin ya. Kita kasih waktu mungkin sampai 11.30 ya buat ngisi. Atau kelamaan ya? Ya silakan coba diisi dulu ya Bapak Ibu. Itu nanti Bapak Ibu isi linknya daftar hadir ya, sebagai daftar hadir nanti ada kuisnya. Kalau Bapak Ibu khusus wajib pajak Sawahan, kalau Bapak Ibu nanti bisa dapat poin 100, kita kirim hadiah. 100 tercepat ya Bapak Ibu ya. Silakan diisi untuk dapat door prize-nya. Apakah sudah bisa mengisi Bapak Ibu sekalian? Ya ini udah ada yang ngisi ya, tapi belum berhasil dapat poin 100 ini, atau nanti kita ambil poin paling tinggi ya kalau nggak ada yang 100. Silakan Bapak Ibu yang lainnya diisi. Kalau nggak ada yang ngisi nanti berarti yang ngisi pertama ini yang dapat door prize ini. Lalu. Nah ini udah ada yang ngisi lagi, ini ada poin tertinggi udah diraih poin 80. Tadi pertama dapat 70, sekarang 80. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa dapat 100. Ayo masih ada waktu buat ngisi. Bapak Ibu segera diisi daftar hadirnya sama kuisnya agar acara pada hari ini segera kita akhiri. Ada yang bisa dapat poin 90 ini, tapi belum ada yang bisa dapat 100. Silakan Bapak Ibu yang bisa mungkin. Nah, menunggu mengisi, silakan Mas Cao ditampilkan narah hubung SPT-nya.
Nah, ini buat Bapak Ibu yang mungkin nanti kesulitan, bisa chat ke ada 3 nomor WhatsApp asistensi SPT yang atas itu. Itu biar kalau Bapak Ibu mau isi tadi sesuai dijelasin sama Pak Riza, misal kesulitan nih. Nah, kalian bisa hubungi 3 nomor WhatsApp di atas itu buat tanya-tanya. Oh, saya kesulitan bagian ini, tinggal disampaikan nanti 3 petugas itu kita akan bantu Bapak Ibu sekalian buat ngisi ya. Oke. Ini sepertinya udah ada yang dapat poin 100 ya. Jadi nah, mengingatkan lagi buat Bapak Ibu yang belum punya Evin, bisa chat di nomor WhatsApp bawahnya itu. Atau nanti yang udah punya Evin tapi kesulitan saat ngisi, bisa chat ke asistensi WhatsApp. Atau mungkin bisa juga langsung lapor SPT ke kantor kita, tapi harus isi di kunjungpajak.go.id buat nomor antriannya. Kalau sudah mengisi apa boleh keluar, Kak? Oh iya, sebentar. Ini yang bisa dapat door prize atas nama Kak Prista Amalia. Apakah masih join? Kak Prista Amalia? Nanti bisa chat ke nomor yang minta Evin itu ya buat alamatnya, buat alamat lengkapnya biar kita kirim hadiahnya. Gitu. Oke. Buat Bapak Ibu yang nanti mau lihat pemutaran ulang video sosialisasi hari ini bisa dilihat di YouTube kita di KPP SBY Sawahan. Jadi kalau nanti masih bingung bisa diputar ulang videonya di KPP SBY Sawahan. Baik, sekian perjumpaan kita pada hari ini. Karena tadi Mas Riza, Pak Riza itu pakai pantun ya. Saya coba pakai pantun ini, tapi masih noob. Oke. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh dong kita jumpa lagi. Sekian sosialisasi pada hari ini. Sampai jumpa di sosialisasi berikutnya. Terima kasih.